Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudari-saudariku, ibu-ibu, para ummahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keistimewaan kepada kalian. Di dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ibu-ibu, para ummahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh seorang wanita. Tentu kita semua kaum muslimin ketika nanti sudah meninggal, kita akan dibalasi amal-amal kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kekhususan, seorang wanita akan dibalas oleh Allah dengan surga, dan dia akan dipersilahkan nanti masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ibu-ibu, para ummahat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, perkara solat, sungguh setiap hari kita melakukan solat 5 waktu. Kadang-kadang kesibukan-kesibukan seorang wanita terhadap pekerjaan-pekerjaan di rumah, menjaga harta suaminya, kesibukan terhadap anak-anaknya, hal ini yang bisa menjadi kerikil seorang ibu, seorang wanita ketika dia harus menjalankan kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam firman-Nya surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para ummahat, ibu-ibu yang dicintai Allah, kadang-kadang ketika ibu-ibu sedang memasak, lupa dengan sholatnya. Ketika ibu-ibu sedang menina pupukkan putranya, kadang-kadang mengatakan waktunya tanggung, anaknya belum tidur. Ketika ibu-ibu sedang membersihkan lantai, menyapu lantai, mengepel atau menyetrika, dia mengatakan, "Oh tanggung." Inilah yang disebut dengan meremehkan dan menunda-nunda dari melaksanakan sholat. Oleh karenanya ibu-ibu, jagalah sholat wajib, dan lebih baik laksanakanlah sholat itu di awal waktu. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah.
Maka kemudian Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Lalu beliau Rasulullah menjawab lagi, jihad fisabilillah. Para ummahat, ibu-ibu yang dicintai Allah, ingat-ingat bahwa sholat harus dilaksanakan. Jangan kita menunda-nunda sholat. Sepertinya adalah hal yang sepele, hanya menjalankan sholat 5 waktu. Perkara ini harus dipahami oleh ibu-ibu, karena kadang-kadang ibu-ibu, mohon maaf, zuhur waktunya kadang-kadang jam 12, tapi ibu-ibu kadang menunda-nunda sampai setengah 2 atau jam 1. Kadang-kadang menunda sholat nanti saja jam 1 atau setengah 2. Ketika belum sholat jam 1 kurang seperempat, ternyata ibu-ibu datang bulan. Dan karenanya kemudian ibu-ibu tidak bisa sholat. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang terjadi pada seorang wanita. Kemudian yang kedua adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ibu-ibu memiliki tugas yang luar biasa, Masya Allah. Ketika ibu-ibu di siang hari sudah capek, ketika ibu-ibu lelah karena tugas-tugas dan pekerjaan di siang hari, di malam hari dia harus memasak, dia harus menyiapkan makan sahur anak dan suaminya, dia sendiri juga masih harus berpuasa. Maka ketahuilah ibu-ibu, andai kata ibu-ibu bisa melakukan ini semua, ada tambahan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang artinya, siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal pahala bagi orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa itu. Ibu-ibu, para muahad yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ada satu hal yang mungkin ibu-ibu tidak perhatikan. Ketika ibu-ibu datang bulan di bulan Ramadan, entah itu 7 hari atau lebih dari itu, kadang-kadang ibu-ibu menyepelekan bagaimana waktu dan caranya untuk mengganti puasa itu. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan, bahkan mendekati Ramadan tahun berikutnya, belum dibayar. Hutang kepada Allah yang bersifat wajib, hutang puasa Ramadan harus dibayarkan. Ketika itu belum dibayarkan, ibu-ibu belum bisa menjalankan puasa sunnah, karena yang wajib harus didahulukan dahulu. Oleh karena itu ibu-ibu, pastikan ketika kita memiliki hutang puasa, hutang kepada Allah, dahulukan agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan. Ibu-ibu, para ummahat, saudari-saudariku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita adalah makhluk yang mulia. Wanita yang solih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 34, wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Saudari-saudariku, menjaga kehormatan berarti membentengi diri dari perkara yang mencoreng dan merusak kehormatan, yang menodai dan menggugurkan kemuliaan. Oleh karenanya, seorang muslimah mestinya menimbang
setiap seruan dan ajakan dengan timbangan dan ukuran syar'i. Seorang wanita tidak boleh menerima tamu dikala tidak ada suaminya. Seorang wanita harus menjaga dirinya dari dilihat oleh lawan jenisnya. Fitnah yang sekarang banyak terjadi, lihatlah saudari-saudariku, para muslimah, ibu-ibu, ummahat, perhatikan bagaimana sosial media menguji kita. Banyak wanita-wanitanya yang tergoda karenanya memamerkan wajah, memamerkan fisiknya, memamerkan kecantikannya di media sosial, yang padahal itu kecantikannya adalah harusnya dia jaga untuk suaminya. Pahamilah saudari-saudariku bahwa sesungguhnya perkara kehormatan harus dijaga. Kemudian yang keempat adalah taat kepada suami. Perkara mentaati suami telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Di sana Allah berfirman bahwa kaum lelaki itu adalah pemimpin atas kaum wanita, atas istri-istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari yang lain, juga karena kaum laki-laki itu telah menafkahkan dari sebagian hartanya. Oleh sebab itu kaum wanita yang solihah ialah yang taat serta menjaga dirinya di waktu suaminya tiada. Saudara-saudaraku sekalian, perkara taat kepada suami harus menjadi perhatian bagi para wanita, karena besarnya hak dari seorang suami yang menjadi kewajiban istri. Istri harus taat kepada suaminya, kecuali di dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua si istri terhadap istri tersebut. Istri juga mengontrol rumah dan keluarga. Istri adalah pemimpin bagi anak-anaknya, dan dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri, seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah ketika dia tidak mendapatkan izin dari suaminya. Seorang istri juga tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Saudari-saudariku, para ummahat, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri, maka Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Maka para ummahat, berbaktilah kepada suami kalian, mintalah ridho kepada suamimu, karena di antara jaminan surga adalah keridhaan dari suami. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia kemudian suaminya merasa ridho terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Ingat-ingat para wanita, para ummahat, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, memberikan kemudahan dalam kita beribadah.